Buat kalian sudah request untuk review pendingin HP dari Suncell yang versi baru, kali ini permintaan kalian akan dipenuhi. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan review pendingin HP dari Suncell, yaitu Suncell versi kedua model tempel yang terbaru dan juga model tempel versi ketiga dengan kecepatan 17.000 RPM. Iya, 17.000 RPM. Buat kalian belum nonton video review pendingin HP yang versi pertama dengan model jepit nih yang ini nih, kalian bisa cek di link di atas ini ya, karena kali ini kita akan spesifik untuk membahas yang model tempel yaitu versi kedua dan juga versi ketiga. Kita akan fokus kepada desainnya dulu ya. Secara umum ini tuh pendingin HP dari Suncell yang versi kedua dan versi ketiga masih mempergunakan bahan akrilik. Namun dibandingkan dengan model sebelumnya, ini tuh memiliki ketebalan yang lebih baik, yaitu 0,25 cm atau lebih tebal 0,1 cm dibandingkan versi sebelumnya. Untuk warna akrilik sekarang sudah berwarna hitam pekat, sehingga secara preferensi pribadi Pichel ini tuh terlihat lebih elegan dan juga lebih cakep aja. Karena kita nggak perlu lagi ngelihat internal-internalnya, dari belakang tuh kelihatan hitam semua. Dimensi dari pendingin HP ini baik yang untuk versi 2 dan versi ketiga tuh sama aja. Cuma bedanya di versi ketiga itu tuh ada knob di bagian atasnya untuk pengaturan kecepatan kipasnya. Untuk ukurannya secara umum tuh adalah 5,9 dikali 8,1 cm dengan kedalaman 3,3 cm. Namun untuk yang versi 3 ini memiliki tambahan ketinggian 0,4 cm karena adanya knob tadi. Untuk beratnya, pendingin HP versi kedua ini tuh memiliki berat 63 gram, dan versi ketiga ini memiliki berat 69 gram. Perbedaan berat ini karena ada controller tambahan untuk pengaturan kecepatan di versi ketiga. Kalau untuk kipasnya sendiri, ini tuh menggunakan kipas dengan ukuran 4 dikali 4 cm, dengan kedalaman 2 cm. Secara bentuk bodi kipasnya ini tuh memiliki bentuk yang agak melengkung di bagian belakang, sehingga kita bisa tetap nyaman mempergunakan HP, terutama buat kita yang suka main game dengan mode landscape. Paling kalau mode portrait aja yang agak bingung ya, karena mau pegang HP-nya ketahan sama kipasnya ya. Contohnya kayak begini, kita agak bingung megang HP-nya gitu. Dan kemudian sekedar mengingatkan lagi bahwa ini merupakan jenis tempel dan bukan jenis jepit. Kalau di video model jepit kemarin tuh banyak banget yang tanya sama Pichel, ini HP saya support nggak ya? Atau enggak, ini ukurannya masuk atau enggak ya? Nah, dengan model tempel, kita nggak perlu lagi khawatir apakah ukurannya muat atau enggak. Tinggal langsung tempel aja di bagian belakang dari HP, terutama di area yang paling sering panas, dan ya udah, beres. Untuk bahan perekatnya sendiri, ini tuh mempergunakan bahan yang sangat erat, namun bisa dipasang tempel dan juga kalau kotor ini bisa dibersihkan, sehingga kita bisa pergunakan lagi untuk kita tempel di device yang lain. Awalnya Pichel agak sedikit skeptis ya dengan bahan perekatnya ini, tapi sejauh ini itu masih bisa merekat dengan sempurna walaupun sering dipasang dan dilepas. Namun perhatikan juga kalau di bagian belakang HP kalian itu ada semacam screen protector, maka ketika kalian akan lepaskan dari pendingin HP ini, bisa-bisa ketarik akan screen protector bagian belakangnya. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalian nggak perlu khawatir. Pichel juga coba tes mengangkat HP hanya dengan memegang kipasnya saja, dan hasilnya HP tetap lengket dengan sempurna tanpa khawatir akan jatuh. Mantap! Untuk urusan daya, pendingin HP dari Suncell ini, baik yang versi kedua ataupun versi ketiga, ini tuh membutuhkan daya dari luar penggunaannya. Secara teknis sih, daya yang dibutuhkan adalah 5 volt 2 ampere. Voltasenya ini merupakan voltase normal dari USB, namun kita nggak bisa sembarangan pakai adaptor atau charger yang ada. Sangat disarankan untuk kita pergunakan adapter kualitas tinggi yang punya output stabil dan cukup untuk kebutuhan dayanya ya. Karena kalau kita mempergunakan charger yang abal-abal, bisa jadi kecepatan kipasnya itu nggak sempurna, sehingga performanya juga jadi nggak sempurna. Port untuk dayanya sendiri tuh mempergunakan micro USB, jadi pastikan kalian punya kabel micro USB juga ya, karena tidak disediakan dalam paket penjualan. Jadi kalian harus siapkan sendiri kabel micro USB-nya. Untuk putaran kipasnya, di kipas HP yang versi kedua ini memiliki kecepatan yang tetap. Kecepatannya rata-rata di 9.000 RPM atau 9.000 putaran per menit. Bayangin aja tuh, kipas berputar sebanyak 150 kali setiap detiknya. Nah, di kipas HP yang versi ketiga ini memiliki kecepatan yang bisa diatur. Secara minimal sih Pichel tes paling rendah berada di 8.000 RPM. Kemudian putaran maksimalnya ini kita bisa atur sampai 17.000 RPM. Ini berarti 280 putaran setiap detiknya. Wow! Buat sekedar perbandingan aja ya, bahwa cooling pad untuk HP yang ada pada umumnya dijual,
itu kecepatan putarannya hanya di sekitar 1000 hingga 2000 RPM. Jadi biar kita tahu konteks perbedaan kecepatan kipasnya. Berikutnya untuk suara, seperti kita ketahui kalau dengan kipas yang putarannya cepat, maka tingkat suaranya juga pasti akan berbanding lurus. Pichel coba bandingkan dengan kipas yang jepit versi pertama, dan suara dari versi kedua dan versi ketiga di kecepatan paling rendah, itu tuh secara umum lebih rendah dan juga lebih lembut dibandingkan versi pertama yang versi jepit. Sebagai perbandingan, untuk kipas yang versi pertama kali itu tuh memiliki tingkat suara 72 desibel, dan untuk kipas HP yang versi kedua ini memiliki tingkat suara 69 desibel, dan untuk kipas HP versi ketiga di kecepatan minimal memiliki tingkat suara 65 desibel, dan di kecepatan maksimal ini tingkat suaranya bisa mencapai 88 desibel. Dan ini merupakan contoh suara dari ketiga jenis kipas tersebut. Oke, kita langsung bahas saja yaitu performa dari kedua kipas ini. Untuk metode pengetesannya, Pichel mempergunakan dua HP daily driver Pichel, yaitu Samsung S10 Plus dan juga iPhone 8 Plus. Pengetesannya mempergunakan aplikasi 3D Mark, dan tesnya ini yang Pichel pakai adalah Slingshot Extreme, di mana iPhone mempergunakan engine metal dan Samsung S10 Plus ini mempergunakan engine OpenGL. Jumlah pengetesan dilakukan sebanyak 5 kali dengan jeda minimal di bawah 10 detik antara pengetesan. Ini ditujukan untuk masing-masing kondisi agar mendapatkan hasil yang akurat, dan juga Pichel mau lihat apakah terjadi throttling selama pengetesan. Buat kita yang belum familiar dengan istilah throttling, ini adalah kondisi di mana HP kita itu tuh dia menurunkan performanya oleh karena panas yang dihasilkan melebihi ambang batas aman dari HP tersebut. Ada 4 kondisi pengetesan, yaitu yang pertama adalah kondisi HP seperti biasa, dan ini Pichel pakai semua tanpa casing. Kemudian kondisi kedua adalah mempergunakan kipas Suncell yang versi kedua, dan kondisi ketiga adalah mempergunakan kipas Suncell yang versi ketiga dengan kecepatan minimal, dan kondisi terakhir adalah mempergunakan Suncell versi ketiga dengan kecepatan maksimal. Antara tiap kondisi pengetesan ini kita kasih jeda minimal 2 jam agar HP bisa lebih cooling down dulu secara normal. Ini biar dia kembali ke temperatur awal sebelum kita lanjutkan ke kondisi pengetesan berikutnya. Oke, jadi di kondisi pertama, yaitu HP tanpa ada cooling fan sama sekali, terlihat bahwa Samsung S10 Plus ini tuh mulai turun kecepatannya di pengetesan ketiga, yaitu dari awal di skor 4800-an, turun menjadi 4500-an. Dan kemudian akan semakin turun ke level 4200-an di pengetesan keempat dan juga kelima. Sedangkan untuk iPhone, dari pengetesan kedua ini sudah mulai turun dari 2500-an ke skor 2300-an sampai ke skor 2200-an. Berikutnya untuk kondisi kedua, yaitu mempergunakan HP dengan kipas versi kedua dari Suncell, maka terlihat bahwa Samsung S10 Plus berhasil mempertahankan kecepatannya di skor 4800-an. Paling turun sekitar 100 poin di pengujian keempat, namun kembali lagi ke level 4900 di pengujian terakhir. Dan untuk iPhone, pada awal pengetesan, di skor yang didapat ini tuh lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi tanpa kipas. Skornya adalah 2600-an, dan di pengujian kelima ini baru turun di sekitar skor 2590. Berikutnya di kondisi ketiga, yaitu mempergunakan HP dengan kipas versi ketiga dengan kecepatan minimal yaitu tadi di 8000 RPM, maka Samsung S10 Plus mulai kelihatan throttling di pengujian keempat, yaitu drop dari skor 4800-an ke 4200-an. Berbeda dengan iPhone di mana dia tuh polanya lebih stabil, yaitu dimulai dengan skor 2600-an, dan mulai turun ke 2400 di pengujian kedua sampai kepada pengujian terakhir. Tetapi secara angka tidak pernah lebih rendah daripada skor 2300-an ataupun 2200 yang muncul di pengetesan tanpa kondisi pendingin HP apapun. Berikutnya, di kondisi keempat, yaitu mempergunakan HP dengan kipas versi ketiga dengan kecepatan maksimal, yaitu di 17.000 RPM, maka Samsung S10 Plus berhasil mempertahankan kecepatannya di skor 4800-an. Bahkan terlihat ada 2 skor yang levelnya tuh di 4900-an, yaitu di pengujian kedua dan juga pengujian kelima. Dan untuk iPhone juga hasilnya stabil di level 2500-an, dan juga menyentuh skor 2600-an mulai dari pengetesan ketiga hingga kelima. Jadi kalau dilihat dari hasil testing yang dilakukan, penggunaan kipas dari Suncell ini baik yang versi kedua ataupun versi ketiga membantu banget dalam pendinginan HP,
dan juga dalam menjaga performa HP dalam kondisi terbaiknya. Hal ini akan berpengaruh banget terutama buat kita yang mungkin serius dalam gaming kompetitif di HP ataupun yang suka editing di handphone. Kan kita nggak mau ya kalau misalnya lagi enak-enak main, terus tiba-tiba agak nge-lag di tengah permainan, oleh karena panas HP-nya sehingga ya turunin performanya sendiri. Kebayang banget kan, itu tanpa ada kipas terjadi penurunan performa sekitar 12% di Samsung S10 Plus dan juga sekitar 9% di iPhone 8 Plus. Akibat panas yang berlebih di handphone kita. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel sih sebenarnya nggak harus ngomong apa-apa lagi ya, karena kalian udah bisa lihat sendiri tesnya. Performa yang dihasilkan dari kipas Suncell ini baik yang versi kedua ataupun versi ketiga ini tuh mantap banget. Kalian nggak perlu takut lagi HP bakal nge-lag saat lagi enak-enaknya main. Tapi tetap aja kalian harus pakai HP yang nggak nge-lag ya, karena kalau emang udah nge-lag terus kalian pakein kipas ini berharap bakal nggak nge-lag, ya nggak juga. Ditambah lagi dengan penggunaan model tempel ini sehingga membuat pemakaian kipas HP ini bisa lebih dari sekedar untuk handphone doang. Pichel juga ada beberapa kali pasang di Nintendo Switch karena dengan mekanisme tempel dan copot ini tuh gampang banget dan juga mudah banget untuk diaplikasikan ke device-device yang lainnya ataupun kemanapun sesuai dengan imajinasi kita. Untuk kipas dari Suncell ini tuh yang versi kedua dibanderol dengan harga Rp110.000 dan versi yang ketiga ini dibanderol dengan harga Rp165.000 pada saat video ini dibuat. Jadi cukup terjangkau lah untuk bisa kita dapatkan. Kalau kenyamanan penggunaan memang dari brand-brand internasional mereka paling menang banget soal desainnya. Ya bisa dibentuk begitu nyaman, pakai grip, beraneka bentuk gitu ya. Namun dari segi desain, Suncell ini juga nggak kalah nyaman kok. Dan yang terpenting, ini adalah produk lokal anak bangsa. Jadi kita harus support ya. Mana tahu nanti ke depannya mereka sudah punya R&D bisa membuat grip ya sesuai dengan brand-brand yang ada di luar. Itu kan jadi mantap banget ya. Tapi yang awal-awal kita tetap butuh dukung mereka. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan kipas HP tempel dari Suncell yaitu versi kedua dan juga versi ketiga. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan sukakan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tetapi kalau misalnya kalian nggak suka akan video ini, kalian bisa langsung dislike aja. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pichel agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.